Di balik Bipang ada presiden seluruh rakyat dan modus kadrun ala Buniyani. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Ketika media sosial mulai heboh soal pidato Presiden Jokowi yang menyinggung Bipang Ambawang, awalnya saya ikut menyalahkan tim komunikasi yang mempersiapkan pidato presiden. Ini terjadi sebelum saya melihat betul konteks pidato tersebut. Hanya mendengar bahwa dalam pidatonya terkait Lebaran, Presiden Jokowi menyebut Bipang Ambawang yang adalah kuliner babi panggang. Saya termasuk orang-orang yang menyayangkan bahwa menggoblok-goblokkan siapapun yang bikin teks pidato tersebut. Kesel juga kan, masa di level presiden sampai bikin teks pidato saja bisa tidak teliti. Kemudian saya baru mengetahui benar-benar konteks pidatonya. Ternyata video pidato presiden tersebut bukan sepenuhnya dalam konteks Lebaran, melainkan merupakan bagian dari sebuah video bertajuk 05.05 Hari Bangga Buatan Indonesia dalam rangka Hari Bangga Buatan Indonesia. Dari Kementerian Agama, tentu bukanlah. Yang bikin adalah Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Video lengkapnya ada di YouTube dan saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Bagian yang berisi pidato Presiden Jokowi dimulai pada menit ke-8.22. Video lengkapnya ada di YouTube dan saya taruh di bagian akhir tulisan ini. Bagian yang berisi pidato Presiden Jokowi dimulai pada menit ke-8.22 detik. Presiden Jokowi memulai pidatonya dengan menanyakan produk lokal apa yang kita gunakan hari ini. Tas, sepatu, jaket atau apa? Jaket dan sepatu yang saya pakai ini jaket, sepatu adalah hasil produk lokal dan kualitasnya sangat baik. Karena itu saya bangga buatan Indonesia dan saya juga membelinya secara online. Demikian kata Presiden Jokowi membuka pidatonya. Baru sesudah itu, Presiden Jokowi menyebut soal mudik Lebaran. Sebentar lagi Lebaran, namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, somai Bandung, pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Lanjut Presiden Jokowi. Bagian video inilah yang tersebar di medsos dan akhirnya bikin heboh. Bikin Bipang Ambawang jadi terkenal dapat promosi gratis ya. Sesudah saya mengikuti pidato Presiden Jokowi dengan lengkap, saya pun merasa sempat kena tipu-tipu potongan video ala-ala kasus video Al-Maidah yang akhirnya membuat Ahok dipenjara. Some on me, harusnya sejak awal saya tidak percaya begitu saja dengan potongan video. Ternyata yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mempromosikan produk asli Indonesia, termasuk makanan khas masing-masing daerah. Tentunya tidak lupa menyinggung soal larangan mudik Lebaran yang memang kebijakan pemerintah dan sesuai dengan kondisi pandemi sekarang ini. Oleh sebab itu, sama dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani beberapa waktu sebelumnya, silakan kalau mau beli-beli baju Lebaran, tapi dengan cara online. Oleh sebab itu, sama dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani beberapa waktu sebelumnya. Silahkan kalau mau beli-beli baju Lebaran, tapi dengan cara online. Ini sebenarnya hal yang ingin ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi. Sama halnya dengan para kadrun termasuk Fadlizon yang sempat menuding Menku Sri Mulyani jadi penyebab membludaknya orang ke pasar Tanah Abang, karena sengaja tidak membaca atau melihat konteks menyeluruh dari pernyataan Menku tersebut. Maka begitu pula yang terjadi pada pernyataan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang ini. Sengaja tidak diperlihatkan konteks video itu secara keseluruhan. Sengaja yang disebarkan hanya potongan video yang berisi kata Lebaran saja. Sengaja buat memprovokasikan. Sengaja yang disebarkan hanya potongan video yang berisi kata Lebaran saja. Sengaja buat memprovokasi dasar kadrun.
Kehebohan soal Bipang ini akhirnya menutupi satu fakta lain, bahwa di kalender, hari yang diperkirakan menjadi hari lebaran pada tanggal 13 Mei 2021, itu juga bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih. Yang diperingati oleh saudara kita umat Kristiani, satu hal yang dibuktikan oleh Presiden Jokowi di dalam pidatonya itu, bahwa Jokowi adalah presiden buat seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat agamanya. Tanpa membeda-bedakan mana yang agama mayoritas, mana yang minoritas. Mengajari dan memberi contoh buat rakyat untuk saling toleransi dan tidak membeda-bedakan berdasarkan agama. Bukannya ini benar, bukannya ini sebuah pernyataan yang baik demi keutuhan NKRI yang kita cintai ini? Bukankah harusnya kita apresiasi dan kita jadikan tauladan? Presiden gak nyuruh kita melanggar aturan agama masing-masing kok. Hanya menyebut makanan khas masing-masing daerah yang kalau ada yang kangen bisa dibeli secara online. Masa nggak tahu kalau lebaran itu tanggal merah, hari libur buat seluruh rakyat Indonesia. Jadi bisa saja yang non-muslim pun memanfaatkannya buat mudik. Sama halnya dengan hari Natal dan Tahun Baru yang juga tanggal merah. Memangnya umat muslim nggak ikutan libur gitu pas hari Natal? Ada kok yang muslim mudiknya di akhir tahun, dari hari Natal ke Tahun Baru. Kalau yang kayak gini aja nggak paham, saya wajib nanya, situ SD-nya lulus beneran apa lulus karena model nyontek? Wahai para kadrun, termasuk para elit politik yang ikut memperkeruh suasana dan memprovokasikan dengan memakai potongan video pidato presiden ini, Anda itu sungguh terlalu sama NKRI. Wong Presiden Jokowi berusaha keras buat menyatukan segenap perbedaan, merangkul semua segmen masyarakat, dan memberi arahan agar rakyat aman dari pandemi. Kok malah dipelintir seakan presiden nyuruh muslim makan babi? Dan wahai para asisten dan staf presiden, kecuali KSP dan Pak Ali Ngabalin yang paham konteks dan gak ikutan sok mengklarifikasi, tidak perlu diklarifikasi atau minta maaf. Karena memang tidak ada yang salah. Klarifikasi Anda itu malah bikin tambah blunder, Bambang. Cukup sebarkan saja video lengkap dan teks pidato lengkapnya. Gemes deh Eke, selalu dari kura-kura. Kenapa polisi belum menangkap Adi Hidayat penista agama? Takut ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Masih ingat soal kasus Joseph Pauzang atau JPZ yang diburu polisi karena diduga melakukan penistaan agama Islam melalui channel YouTube? Kabarnya, seluruh kemampuan dan peluang yang ada akan dimaksimalkan sedemikian rupa agar dapat menangkap JPZ karena yang bersangkutan dikabarkan berada di luar negeri, tepatnya di Jerman. Bahkan polisi berencana akan memeriksa keluarga JPZ yang ada di Indonesia. Kesannya, polisi sangat berhasrat menangkap JPZ. Kita tidak tahu apakah demi penegakan hukum pasal penistaan atau berdasarkan desakan massa yang kebetulan menyandang status mayoritas di Indonesia. Nanti akan kita simpulkan di bawah setelah membahas pokok persoalan di tulisan ini tentang Adi Hidayat. Di media sosial telah beredar video Adi Hidayat yang menjelaskan tentang asal-usul kata gereja dan hari Minggu. Saya kutip saja. Berdasarkan perjalanan waktu, igereja lama-lama menjadi gereja. Jadi gereja itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin, asalnya igereja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid. 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan? Minta pengakuan dosa dan sebagainya disebut dengan santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Jadi ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo ke gereja. Lisan orang kita suka menyingkat,
Santo Domingo, 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 Domingo menjadi minggu sampai harinya, tidak pakai O. Nah itu disingkat jadi minggu, minggu itu nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli, bukan. Dulu Ahad, semua mengatakan Ahad. Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan suka menyingkat, bahkan kadang jauh ya. Domingo, Domingo, minggu, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Adi Hidayat. Dari petikan penjelasan Ahad di atas, terdapat beberapa kesesatan. Pertama, umat Katolik menyembah Santo Domingo. Umat Katolik tidak pernah menyembah santo atau orang yang terbukti hidup, kudus, atau suci. Umat Katolik tidak pernah menyembah santo atau orang yang terbukti hidup, kudus, atau suci, melainkan meminta santo itu untuk mendoakan umat Katolik tersebut. Sama seperti kita meminta orang lain mendoakan kita atau karena santo santa adalah anggota gereja. Hanya saja karena santo atau santa untuk perempuan kudus dianggap suci dan berada di surga, dianggap doanya berkenan kepada Tuhan. Kedua, Santo Domingo sebagai perantara. Domingo adalah bahasa Spanyol. Bahasa Indonesianya adalah Dominicus. Santo Dominicus dan santo santa lainnya tidak pernah dianggap sebagai perantara menurut Katolik. Bagi Katolik, perantara satu-satunya antara manusia dengan Allah atau Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Ketiga, Igreja bukan bahasa Latin, melainkan bahasa Portugis. Bahasa Latin Igreja adalah Ecclesia, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ecclesia, yang artinya perkumpulan yang khas atau khusus. Katolik Indonesia tetap mempertahankan kata gereja atau yang dibawa misionaris Portugis untuk menunjukkan kekhususan kumpulan umat kepada Kristus. Keempat, hari Minggu tidak ada kaitannya dengan Santo Domingo atau Dominicus. Santo Dominicus lahir dan disahkan jadi santo setelah ribuan tahun setelah Katolik menjalani ibadahnya pada hari Minggu. Memang Katolik Indonesia sama seperti kata gereja, menggunakan minggu yang berasal dari kata Domingo atau yang berarti hari Tuhan yang dibawa Portugis. Tetapi tidak ada hubungan Santo Domingo dengan ibadah Katolik atau biasa dikenal dengan Ekaristi atau Misa Kudus yang dilaksanakan pada hari Minggu. Itulah beberapa kesesatan Ahad. Saya sarankan jika mau menjelaskan tentang agama orang lain kepada yang seagama, pastikan penjelasanmu sama seperti bagaimana yang punya agama meyakininya agar tidak terjadi kesesatan. Kenapa Ahad harus ditangkap? Karena dia sudah menistakan agama Katolik dan menghina umat Katolik dengan menyatakan bahwa umat Katolik menyembah santo dan santo adalah perantara umat Katolik kepada Allah. Ini adalah bentuk penistaan. Kenapa polisi tidak mentersangkakan dan menangkap Ahad? Apakah karena tidak ada pelaporan? Apakah karena tidak ada desakan publik? Apakah karena umat Katolik tidak mengancam membunuh Ahad sama seperti yang terjadi pada JPZ? Apakah polisi takut dianggap kriminalisasi ulama? Atau memang polisi menegakkan hukum secara pilih bulu? Kasus penistaan terhadap agama umat Kristiani atau Kristen dan Katolik sudah seringkali terjadi. Yang diduga menista pun sudah dilaporkan seperti Waloni dan Somad. Tetapi sampai sekarang mereka tidak diproses, malah makin bebas. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa polisi tidak bergerak karena semua pertanyaan di atas. Saya sebenarnya tidak setuju dengan pasal penistaan agama, karena menurut saya agama tidak akan rusak hanya karena nistaan manusia. Pasal tidak jelas seperti itu hanya akan menambah keriuhan saja. Saya lebih setuju kalau setiap orang bebas berbicara tentang agama apapun dengan cara apapun selama tidak mencelakai atau melarang orang lain untuk melaksanakan keyakinannya. Misalnya, saya bebas berbicara tentang Islam tanpa ada ketakutan dituduh menista. Kalau setiap orang bebas menilai, tidak baperan, maka tidak akan ada yang merasa tersakiti hanya karena yang tidak seagama berbicara tentang agama tertentu. Saya sendiri tidak merasa tersakiti hanya karena cocok logi Adi Hidayat.
Karena menurut saya, bodohlah saya kalau sakit hati menanggapi orang bodoh dan jahat membohongi pengikutnya. Tetapi sebagai warga negara, saya meminta kepolisian untuk berlaku adil menegakkan hukum, termasuk soal penistaan agama. Jika memang tidak bisa adil, lebih baik pasal itu dicabut saja. Kasihan citra kepolisian jadi buruk hanya karena mengikuti kemauan orang-orang yang hati dan agamanya rapuh dan lemah. Gara-gara pasal penistaan agama, tidak ada lagi canda di antara yang berbeda agama soal agama. Tidak ada lagi diskusi, sebab nanti takut dituduh menista agama. Lebih baik dicabut saja soal penistaan agama. Salam dari rakyat jelata.